Oh iya ya? Aku gak ngikut nih. Fadel Bajide relakan Laura Mezani kembali ke Nikita Mirzani. Sekarang gue kayak tahu nih kenapa itu Bika tuh ada serangganya. Nih gue mau nanya aja nih Cimehong gue nanya doang makanya jangan emosi dulu, nanya jawab dulu. Ngeriak waktu Cimehong buat konten dan nampak ada yang melompat di adonannya. Toko kalau ini harus bersih gitu. Yang satunya ya seperti yang kalian lihat lah. Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari kira-kira di dunia entertain lagi ada apa sih? Lagi rame-rame apa sih? Atau di Indonesia ini lagi rame apa sebenarnya? Kok denger-denger nih ada sesuatu yang menarik. Ini ada soal asmara, terus ada soal perbisnisan gitu, entah dibanding-bandingin atau apa gitulah. Mendingan yuk langsung aja kita tonton apa aja yang menarik hari ini. Berikut ini ya. Aduh, aku gak mau membahas yang soal kayak gitu. Udah? Ada lagi gak? Ada lagi apa? Kenal gak sih dari Maksud aku kita lebih baik tidak membicarakan hal di luar dari post. Siapa? Oh iya ya? Aku gak ngikut nih. Itu siapa? Aku gak gitu ngikutin sih, jadi aku gak bisa berkomentar banyak. Oh, ini tanggapan dari Natasha Wilona teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang nggak tahu, tapi kayaknya kalian udah banyak yang tahu ya. Kalau Natasha Wilona ini tuh mantan pacar dari Verrell Bramasta. Nah, sedangkan saat ini Verrell ini kan lagi dikabarkan gitu, dijodoh-jodohkan oleh netizen dekat dengan seorang Fuji, adik dari adik ipar dari almarhum Vanessa Angel. Aku selalu mendoakan yang terbaik buat semua teman-teman aku, apalagi mereka yang udah baik-baik banget sama aku. Pokoknya apapun itu yang kayak demi kebaikan mereka, pasti aku mendoakan. Ini ada Nikita Mirzani TikTokan teman-teman. Oke, semakin diomongin semakin aku sengajain, semakin dibenci semakin aku bertingkah. Pastinya kalian udah kenal siapa ini Nikita Mirzani yang sering kali dipanggil Nyai ini ya. Fadel Bajide relakan Laura Mezani kembali ke Nikita Mirzani. Akhirnya, Fadel Bajide merespons kabar Laura Mezani alias Loli yang sudah baikan dengan Nikita Mirzani. Kabar itu disampaikan Nikita sebagai ibu Loli melalui Instagram Story. Merespons kabar tersebut, Fadel Bajide lantas membagikan potret tangannya dan Laura Mezani saling menggenggam. Cincin pemberian dari Fadel tampak terlingkar di jari manis Laura. Apakah ini? Namun tak berselang lama, foto profil Fadel Bajide kembali seorang diri. Fadel juga menuliskan pesan yang mengisyaratkan telah mengakhiri hubungannya dengan putri Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Fadel Bajide sempat berjanji di hadapan Denny Sumargo rela putus dengan Laura Mezani apabila Nikita Mirzani mau menerima putrinya kembali. Kendati begitu, Fadel Bajide menegaskan akan terus mencintai Laura Mezani. Ia berjanji akan kembali ketika telah menjadi sosok yang layak menjadi calon menantu Nikita Mirzani. Padahal sebelumnya Fadel Bajide bersama sang kuasa hukum Razman Arif Nasution yakin Laura Mezani tak akan berubah pikiran. Apakah sudah tepat keputusan Loli, gengs? Bentar, apakah ini benar-benaran Fadel merelakan Loli nih? Soalnya sebelumnya kita se-Indonesia nih di-prank gitu loh. Di-prank dia sendiri yang terang-terangan ngomong di publik. Kalian tuh sudah kena prank gitu. Soalnya dulu kan pernah kan, ya ada seperti inilah semacam ini. Terus kemudian seperti tidak ada hubungan lagi nih antara Fadel dengan Loli, kayak berjarak, kemudian Loli berhijab dan lain sebagainya lah, itu banyak ya runtutannya gitu. Kemudian di publik dia terang-terangan ngomong kalau sudah ngeprank se-Indonesia. Kalau ternyata selama ini mereka masih sering ketemu, selama ini hubungannya dengan Loli tidak kok putus tapi masih baik-baik aja. Bayangin dong, terus sekarang ini ada nih katanya Fadel merelakan Laura atau Loli ini kembali ke ibunya. Ya kalau ini ya harusnya iya ya. Harusnya sih ya merelakan aja gitu, karena Loli ini kan masih seorang anak gitu. Terus kembali ke ibunya masa mau
mau tidak direlakan kan nggak mungkin juga gitu. Tapi ya nggak tahu, kita lihat perkembangannya nanti bagaimana. Soalnya ini masih proses hukumnya ini masih berlanjut juga. Terus kemudian katanya ini Loli juga akan mengadakan preskon gitu ya, yang menjawab nanti Loli bagaimana hubungannya dan apa yang sudah dilalui selama 1 tahun ini. Kalau versinya nih kita seperti itu. Tapi kita lihat aja apakah benar-benar Fadel akan merelakan Loli ini atau kita kena prank lagi. Nanti ada yang ini santan kemasan, iniin lagi. Oh, ini Cimehong nih Nenek pasti. lampir ngomongin kemasan. Bentar-bentar, kalau dikemasnya kayak gini gue agak ngiler kayaknya ya. Emang nggak sih netizen sama kayak gue, kalau yang jorok-jorok tuh kayak makan pinggir jalan, kelihatannya jorok ya. Tapi itu nikmat banget, gila ya. Ada nggak sih yang sama kayak gue? Sekarang gue kayak tahu nih kenapa tuh Bika tuh ada serangganya. Nih gue mau nanya aja nih Cimehong, gue nanya doang makanya jangan emosi dulu, nanya jawab dulu. Ini kenapa tuh dapur bentukannya begini? Ini dapur katanya yang buat dia masak masakan catering, masakan Oke. catering dengan kompor di bawah, dengan dia pakai sendal bolak-balik, terus lantainya begini. Kenapa begitu ya Cimehong ya? Emang boleh kayak dapur orang sebersih ini gitu Cimehong, lihat tuh yang di bawah. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu gitu ya, Cimehong ini orang yang punya bisnis gitu ya, bisnis ya makanan gitu lah teman-teman. Tapi mungkin target pasarnya itu untuk orang-orang yang agak menengah ke atas gitu, soalnya dari harga-harganya sangat ya di atas pasaran lah gitu. Tapi katanya sih memang rasanya enak dan bahan-bahannya tuh memang premium lah gitu teman-teman. Nah, yang belakangan ini lagi rame adalah Cimehong ini kan menjual suatu produk gitu kan ya. Tapi ada sesuatu di produknya tersebut gitu loh, yang kemudian ini tuh dikritik oleh netizen. Soalnya nggak cuma 1, 2, 3 orang aja yang menemukan, tapi banyak lah gitu netizen tuh yang beli, konsumennya yang beli, terus ada apa nih gitu. Itulah mulainya tuh dari situ. Terus berlanjut lah gitu komentar-komentar netizen yang kemudian juga mengomentari dapurnya dan membandingkan juga sama orang lain juga gitu. Bawah yang di bawah kulkasnya sama kulkasnya nih bentar, bukan gue doang yang bingung tuh, kok lantainya nggak dipel Hong tuh. Gue akrab nanya bener. doang nih, orang ini juga nanya doang Akrab gitu bener kan. manggilnya Kenapa Hong itu yang di langsung. bawah kulkas sama deretan sebelahnya tuh ada item-item tuh di lantai tuh apa ya Ci? Kayaknya kayak agak-agak kurang resep gitu. Kayak lantai rumah gue sih harusnya nggak begitu harusnya, apalagi dapur buat makanan tuh ya, posisi kompor di bawah, apa pancinya di atasnya begitu, ceritanya lu bolak-balik pakai sendal segala macem begitu ya. Tuh salfok sama lemari belakang dan lantai di bawah lemari. Bukan gue doang yang nanya, ini cuma nanya doang Cimehong ya. Terus yang paling kocak lagi gue baca chat apa komennya nih, masak apa kalau main toko nggak di bawah, masaknya BTW bengkelnya buka tiap hari apa aja. Aduh, ini Itu udah kayak dibandingin lebih sama kepada bengkel teman-teman. atau lebih kepada dapur darurat Basarnas begitu ya, yang kayak kalau orang lagi ada korban bencana bikin dapur darurat begitu bentuk-bentukannya di mata gue gitu. Gue mau nanya aja ke Cimehong, kenapa dapur lu Ini begitu, nanya ya, Ci, ya, sedangkan nanya dapur yang ini. waktu lu masak lapis segitu lebih bersih begitu. Kenapa ada anak tiri di antara catering dan bebikinan kue begitu? Dah kalian lihat sendiri aja dah. Itu kulkas udah kayak mau roboh Ci. Kan dagangan Itu lu kulkas laris ya? banget tuh, katanya banyak pesenan kan tuh ya. Ganti kulkas boleh kali itu dapur apa kulkasnya kayak udah mau berteriak gitu minta tolong kayaknya tuh udah mau roboh. Minta Terus tolong kulkasnya. lu lihat nih samping ini kenapa Ci bisa begini nih, item-item begitu di bawah kolong sini ya. Sama sebelahnya itu ada kulkas juga, itu kayaknya udah jorok juga tuh. Terus di sini juga ada tuh ya. Sedangkan ini kayak jarak 3 langkah doang dari kompor yang lu masak buat catering lu. Kayaknya menurut gue sebagai apa ya, sebagai orang yang mau makan gitu ya, kan dagangan lu udah mahal ya, pertinggilah higienitas lu gitu loh. Maksudnya bersih-bersih kagak mahal kok bersih dikit kagak mahal Ci daripada lu random ngomongin si ayam mentega terus tiba-tiba kejualan nangka.
Mending lu. Tapi emang ini teman-teman, lucunya tuh dulu kalau kalian ngikutin di awalnya Cimehong gitu ya teman-teman ya. Ini Cimehong tuh cukup lucu kalau mempromosikan jualannya gitu. Karena seringkali entah kenapa gitu, entah kenapa Cimehong ini ngomongnya seringkali ke distract. Jadi kayak misalkan nih ya, misalkan ini awalnya mempromosikan si A nih. Si A lagi masak tuh enak kan. Masak tiba-tiba tuh dia tuh ngomongin yang lain lagi gitu loh. Jadi kayak, hah ini gimana gitu. Bahkan dulu sempat ada core-nya Cimehong waktu mempromosikan jualan. Jadi yang dimasak apa terus mempromosikan ngomongin yang lainnya. Dan itu tuh waktunya sangat cepat sekali. Jadi makanya netizen tuh bilangnya sempat bilang kayak gini, Ci satu-satu Ci gitu, satu-satu. Sama tuh yang diomongin mbaknya ini. Yang awalnya ngomongin apa, tiba-tiba jualan nangka. Cimehong, kamu masih bisa bilang orang-orang yang nemuin kutu di Bika Ambon kamu itu merupakan orang yang ingin menjatuhkan kamu. Tapi kok bukan 1-2 orang aja yang nemuin kutunya ya? Yang terbaru ini merupakan Tashi Atasha yang menemukan kutu di Bika Ambonnya Cimehong. Satu di sini. Ntar kita buka setelah kita coplek dulu. Nanti dikiranya kalau nggak dicoplek begini, gue masukin. Oh ini! Ini cuy. Lihat ya, ini nggak mungkin aku masukin ya guys. Ini udah nempel di adonan. 2. Gitu. Tuh ya guys, nih masih menempel di adonan. Oh, ini Nempel kalau gue di adonan, nggak bisa dibilang yang ditaruh. aku I bilang don't tadi think itu teman-teman kecoa ya. ya, itu lebih ke kutu sih. Sebenarnya itu nggak bakal rame, asalkan Cimehong itu menerima kritikan daripada harus anti kritik. Kan seharusnya seorang pengusaha tahu ya bahwa pembeli itu adalah raja. Terima kasih atas masukannya. Saya sebagai owner akan memeriksa sumber masalah tersebut. Dan saya akan melakukan perbaikan internal agar apa yang terjadi tidak terjadi lagi. Kami mohon maaf dengan tulus dan berjanji akan melakukan perbaikan agar produk yang datang ke konsumen merupakan produk yang terbaik. Instead of melakukan permintaan maaf, malah marah-marah ke orang yang bikin video tersebut. Bukan marah-marah, malah tambahannya adalah menuduh, gengs. Jika sekarang Tashi ini menemukan kutu di Bika Ambonnya, sudah jelas bahwa mereka itu tidak melakukan perbaikan secara internal. Karena jarak waktu review antara si Shelly dengan Tashi lumayan jauh gitu, tapi masalahnya tetap sama. Di video Cimehong juga kita bisa lihat bahwa dapurnya sama aja sih, nggak ada perbaikan. Ya gue bisa bilang sih bahwa kali ini Cimehong itu blunder. Ketika food blogger itu pada ngomong baik-baik nih kritikannya, dia malah melawan dengan emosi yang meluap-luap. Ya kita tunggu aja berita selanjutnya, ini apakah yang Cimehong tadi. ini akan melakukan permintaan maaf atau malah semakin marah-marah. Kalau udah sejauh ini dan nggak banyak orang yang membela Cimehong, mendingan minta maaf. Akan Tuh bahkan sampai ada yang ini kita mau taruh apa Itu tuh istilahnya? di loyang kedua. Ngeriak ya, ngeriak waktu Cimehong buat konten dan nampak ada yang melompat di adonannya. Ini sudah bukan adonan Habis lagi kecoa, sih kalau ini. terbitlah kutu. Itulah yang ditemukan oleh 2 food blogger berbeda saat nge-review Bika Ambon Cimehong. Cimehong pun membantah kalau 2 binatang ini ada di Bika Ambonnya. Bahkan dia kebayang merong-merong ke food blogger tersebut kalau mereka hanya ingin menjatuhkannya. Awalnya aku juga kurang percaya ya guys. Tapi entah angin apa yang membawa aku untuk nge-scroll semua video Cimehong sampai tahun 2023. Ketemulah video ini tanggal 26 April 2023. Mari kita lihat ya, fokus di loyang kedua. ini kita mau taruh Tuh, Tuh ada yang nongol kan? bener sih, ada yang melompat sih Kita ya. slow motion. 1, 2. Nah tuh, hitam-hitam tuh teman-teman. Beneran kan? Ada yang Kelihatan masuk kan? ke dalam loyangnya. Nah, bisa jadi sesuatu yang masuk itu salah satunya dengan cara seperti ini. Apalagi tipikal Cimehong ini kan gedebak-gedebuk ya. Bisa saja kotoran yang ada di koran, di atas atau di bawah koran ini, terbang ke atas loyang. Entah itu kutu tepung, semut, ataupun bukan makhluk hidup. Tapi kalau sudah masuk ke dalam makanan, kita merasa kalau makanan itu jadi tidak higienis. Ini yang harus diperhatikan Cimehong. Bahkan netizen pun banyak yang bertanya di kolom komentar di video ini. Di sisi lain, netizen juga sangat kecewa dengan klarifikasi Cimehong, di mana Cimehong ini membawa-bawa nama Tuhan. Bahkan Tuhan bisa menghancurkan siapapun yang akan menjatuhkannya, katanya. Lalu dia juga membawa-bawa iblis. Kita berharap supaya Cimehong ini terima atas segala kritik dan masukan. Dan kita juga ingin agar dagangannya tetap laris manis. Nah, ini teman-teman, bahkan netizen tuh banyak yang sudah bersuara soal ini. Dan yang sangat disayangkan lagi adalah respon dari Cimehong yang bukannya menyadari atau ya setidaknya minta maaf lah ya gitu atas hal yang sudah ditemui gitu oleh konsumennya, soal hal kayak tadi, kayak ditemuin ada kutu di makanannya seperti itu. Bukan itu ya dilakukan Cimehong, justru Cimehong itu malah marah-marah dan mengatakan orang yang
ngepost video tadi itu orang yang pengen menjatuhkan bisnisnya, dan lebih parahnya lagi itu bawa-bawa nama Tuhan. Ini yang tadi tuh netizen sempat agak gimana gitu loh ya. Yang harusnya kalau biasanya nih ya sebuah perusahaan atau orang yang punya bisnis gitu haruslah punya langkah-langkah kayak ketika menanggapi kritik dan saran dari konsumennya seperti apa, bukannya marah-marah, tapi harusnya yang selama ini aku tahu loh ya, ini harusnya tuh ya dibaikin lah, kayak mohon maaf atas ketidaknyamanan itu dan seterusnya. Ini ya aku maksud Kena ini tadi. gue potong gaji lo ya. Nih, buat yang nyinyir. Semangat pagi sampai semuanya. Hari ini ditendang-tendang hari tuh. Minggu tanggal 9 Februari. Ya, seperti biasa, masih panas. Kau nyinyirnya yang mana ya? Gua nggak suruh ya. Bagi yang suka manis dan suka berminyak, jangan beli. Jangan beli di Cimehong Pig Baking House ya. Dan ini kalau ada yang mau review ada barang ini mah gampang sekali, tinggal taruh terus packing lagi begini. Ya, jangan coba-coba. Tuhan saya yang akan menghancurkan Anda. Tuh, Ya. udah bawa nama Tuhan nih udah teman-teman. Ya, bikin lagi. Jangan makan banyak-banyak ya. Oke, tuh bikin terus. Kalau orang nggak percaya mah bakal habis. Gua lawan nih. Iblis dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, 100.000. Wah, saya tidak ada intention untuk membanding-bandingkan, tapi kalau netizen itu faktanya begitu ya. Kalau Ini mereka yang membandingkan dibandingin, itu teman-teman. hak mereka, saya Jadi pikir ya. Iya. ini orang yang dibandingin sama Cimehong. Jadi sama-sama punya bisnis di bidang kuliner gitu ya. Yang satu Cimehong, yang satu tadi namanya apa ya? Ya pokoknya Cimehong itu bisnis Cimehong, yang satu ini adalah Mami Toko ya. Mami Toko ini dikenal dengan Mami Toko. Kemudian ketika sama-sama punya bisnis makanan nih ya, netizen itu membandingkan mulai dari produknya sampai ke dapur-dapurnya yang ternyata jelas berbeda di range harga yang mungkin hampir sama lah. Tapi keluhan yang ada untuk Mami sendiri, Ya. biasanya tuh orang mengeluhnya karena apa kalau ke Mami secara pribadi? Kalau maksudnya customer saya, Ya. so far sih so good ya. So far so good. So good. Nggak ada komplain ya, Mam? Selalu Nggak ada. bintang 5 gitu Mam. lah ya, Mam. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, dari tim kita pasti first action minta maaf. Nah, Ya, ini Mam, yang penasaran bikin deh kalau beda. di industri food Yang and bikin beverage di beda Indonesia ini. tuh sebenarnya ada nggak sih peraturan pemilik usaha makanan untuk di dapur-dapurnya Ada. harus seperti apa atau Ada. sertifikasi dan lain-lain itu harus Ada. Ada. Oh, ada ya, Mam? Ada. Jadi harus bersih gitu di Ya, dan pemerintah melakukan training-training itu secara gratis. Oke. Oh kan, ini yang bikin beda. Jadi kenapa netizen itu membanding-bandingkan, karena Mami Toko ini orangnya sangat punya gimana ya, punya standar perusahaan lah ya, katakanlah seperti itu, yang sangat baik. Karena ketika mendapatkan kritik dan saran itu minta maaf, beda sama Cimehong yang justru ketika mendapatkan kritik dan saran nuduh orang yang mengkritik dan memberi saran itu yang katanya mau menjatuhkan bisnisnya. Itu yang bikin beda tuh. Nah, ini bedanya teman-teman. Ini dapur sudah jelas berbeda ya gitu ya. Perbedaannya dapurnya Cimehong dengan Mami Toko ini. kitchen di lantai 1 lebih Ya memang luas, kalau kalian masaknya lebih enak. Kalau kalian Isinya masakannya lebih enak. lihat ini lebih bersih gitu ya di tokonya, di dapurnya Mami Toko ini. Buat cookies, di sana bikin jar. Ini sudah persiapan untuk lebaran. Pokoknya dapur baru harus bersih, ya, mesti bersih, nggak mau berantakan, nggak mau sekali kotor. lagi tuh sama Mami Toko kalau ini harus bersih gitu. Yang satunya ya seperti yang kalian lihat lah. Kitchen kita baru direnov, ya. Berantakan banget, lagi bikin ini lagi bikin roti. Nah, jadi itu teman-teman, itu yang membedakan antara Cimehong dan juga Mami Toko ini. Bukan kok saya bermaksud menjatuhkan, bukan ya Cimehong ya. Saya cuma
menyampaikan lagi, meneruskan apa yang netizen-netizen ini sudah sampaikan. Ya merangkum lah ya. Soalnya memang betul sih, memang kalau punya bisnis itu harusnya punya standar perusahaan lah, katakanlah seperti itu ketika menghadapi kritik dan saran. Bagaimanapun juga ketika punya bisnis makanan, kritik dan saran dari konsumen itu sangat-sangat penting sekali. Dan apalagi ini kan kritik yang sangat bagus ya ketika ditemui hal seperti ini. Sudah baik loh ini dikritik gitu loh, daripada ini makanan yang gak enak seperti itu kan ya. Enggak seperti itu, mereka menyampaikan kritik dengan baik, tapi kok malah diresponnya dengan tidak baik. Harusnya kan ya seperti yang dilakukan Mami Toko lah gitu. Kalau yang dilakukan Mami Toko itu kan orang yang mengkritik jadinya tuh kayak oh iya jadinya kayak gitu loh. Enggak kok jadinya tambah marah nih gitu, nggak tambah meluap lagi gitu. Soalnya pernah Mami Toko ini ya menjual produk dan memang ada sesuatu yang salah lah di produknya gitu ya. Kemudian dikritik dan beliau menerima dengan baik kritikan tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita geser lagi teman-teman. Kita tadi sudah melihat soal persoalan asmara ya, mulai dari Farel dan Fuji, kemudian beralih ke Nikita Mirzani, terus Cimehong dan Ade lagi nih. Ini salah satu kabar buruk sih bisa dikatakan seperti itu, karena ini ada kaitannya dengan hubungan juga, lebih spesifiknya soal KDRT. Karena kan waktu kecil kan emang dia sama gue terus kan. Iya. Jadi ya setengah nyawa gue di dia gitu kan. Cuman apapun reason gue, alasan gue yang terjadi, tetap itu terjadi di atap rumah gue. Iya. Jadi apapun itu, gue tetap salah. Meskipun gue nggak ngakuin, tapi terjadi di dalam naungan gue kan, di rumah gue. Jadi apapun itu gue salah, gue terlalu fokus dengan kerjaan, yang membuat gue terlena aja gitu. Ya cuman kan itu udah garis tangan ya, nggak terjadi, nggak perlu disesalkan gimana. Yang penting sekarang gue udah bisa komunikasi. Gue hanya nunggu jadi besar ya kan, sekarang udah gede nih, lebih bisa memahami, bisa mengerti itu loh. Jadi dia pernah datang ke rumah kamu lagi, nginep? Iya, ketemu sekolah apa semua komunikasi karena saya udah dewasa ya. Jadi ini kabar buruk ya, datang dari Okan Cornelius yang mengatakan, ya memberikan respon komentar soal anaknya yang kena KDRT mantan istri keduanya seperti itu. Ya semoga ini kejadian cukup sekali aja, sudah tidak usah terulang kembali seperti itu ya, karena soal KDRT apalagi soal menyangkut anak dan keluarga ini sangat-sangat, kalau aku melihat seorang Okan ini cukup sensitif dengan hal itu, karena dulu pernah ditinggalkan sama seorang dan dia juga sama-sama menangis seperti itu. Ya gitulah teman-teman informasi kita hari ini. Kira-kira gimana kalau respon kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.